Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel BMW Motorrad Indonesia. Gua Gus Ali dan kali ini kita bersama Om Riza. Om Riza ini adalah salah satu owner dari motor-motor yang ada di BMW Motorrad. Apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Om makasih banget nih udah sempat menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita untuk video kali ini. Oke Om, untuk sebelum kita bahas tentang motor-motornya Om nih, boleh nggak bercerita sedikit sejak kapan nih Om suka sama motor sampai akhirnya kok bisa main motor yang sekarang Om punya dan sampai ke motor BMW ini gimana ceritanya tuh Om? Saya seneng motor dari kecil, cuman kan dulu nggak boleh sama orang tua kan, Ah, bahayalah inilah dan lain sebagainya. ah, Jadi ya udah dilupakan lah. Nah, terakhir-terakhir itu di 2016. hmm, Itu semakin banyak kan orang main motor, saya lihat kok kayaknya nyaman, enak gitu. Nah, karena tanpa background tahu motor, saya hmm. nyoba-nyoba. Nah, Oh, dari situ semua merek dulu saya cobain dan itu pun saya belum bisa naik motor. Jadi belajar-belajar dulu. Nah, setelah kelihatan kok kayaknya enak ya, saya mau serius mau naik motor gitu. Baru terus saya cari-cari informasi di website dan lain sebagainya, YouTube. Akhirnya ah, inilah mengerucut lah. Kayaknya pilihannya minimal 3-4 motor ini saya harus coba. Nah, akhirnya hmm, pas coba ujung-ujungnya jatuhnya ke BMW gitu. Nah, oh. mulai dari 2016 lah saya mulai main motor sampai sekarang. Oh, Singkatnya sih begitu. kalau pas udah main motor ini, Om ikut komunitas juga, Om? Iya, sekarang ini saya ikut member di Gesrek, GS dan rekan kalau nggak salah ya. Ah, Karena memang saya sukanya di situ karena juga sebenarnya tidak terbatas ke satu merek motor, tapi siapapun bisa join di situlah, jadi tidak ah, harus eksklusif dan lain sebagainya. Nah, makanya saya join di klub itu. Enaknya sih bareng-bareng, tapi nggak terlalu banyak sampai puluhan ratusan gitu ya, mungkin bangsa 6, 10, maksimum mungkin 15, 16 orang gitu. ah. Enak, kalau udah kebanyakan pasti juga di jalan terpecah jadi per 5, 6 orang satu grup gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau terlalu gede juga ribet, mau berangkat aja kagak berangkat-berangkat. Nah, kan tadi Om sempat ngomong udah nyobain beberapa motor kan. Nah, kalau untuk sekarang Om punya motor Ya, BMW apa aja tuh, Om? kalau yang BMW ada 1200 GS Rally, ada Hmm. 310 GS, yang G310. Kalau diurutin motor BMW pertama Om Riza apa tuh, Om? Yang pertama tuh 1200 juga GS Hmm. tahun 2016, Hmm. terus di 2018 saya ganti ke yang rally yang karena udah TFT, jadi seneng lihat TFT-nya doang. Oh, Semuanya sebenarnya mirip-mirip juga sama. oh, abis itu baru ke yang G310 itu. Ya, terus karena kalau main off-road ringan gitu kan mungkin lebih enak yang kecil ya, nggak berat gitu. Jadi Hmm. saya ambil yang 310 GS sebenarnya untuk yang kalau misalnya ke Hambalang. Nah, jalan-jalan Oh. di situ kan mungkin lebih cocok lah, nggak terlalu berat, nggak capek. Oh, kenyamanannya tetap sama berarti ya Om ya? Iya, lebih nyaman yang 1200 sih. Oh, oh jelas sih, secara teknologi jauh juga ya. Iya, lebih Oh, lebih pede karena saya ini kan nggak bisa naik motor, jadi saya perlu motor yang punya teknologi untuk kalau saya salah dia benerin. oh. Kalau untuk riding lebih suka riding di aspal atau adventure Om? Kenapa salah satunya juga pilihannya ke BMW GS ini karena saya agak suka juga main adventure ya, ada off-road Hmm, sedikit, bukan off-road berat lah ya, bukan yang harus pakai trail dan lain sebagainya, tapi hmm. lebih dekat ke alam lah. Jadi nggak hanya harus di aspal, karena aspal ini kan kadang-kadang pemandangannya monoton kan, itu lagi bosen. Nah, Iya. kalau udah masuk-masuk ke pedalaman, hutan dan lain sebagainya itu lebih nikmat sebetulnya. Jadi saya agak seneng adventure-nya. Nah, kalau menurut Om Riza, apa sih kelebihan dari motor BMW dibanding motor-motor lain? Dari fiturnya, kenyamanannya, kalau menurut Om Riza gimana? Kalau kenyamanan udah pasti, saya udah pernah coba beberapa. Nyamannya itu terutama yang 1200 atau 1250 GS ya, karena mesinnya
boxer di bawah, jadi Hmm. paha nggak terlalu panas. Tapi sebetulnya kalau saya lihat teknologi sih hampir mirip-mirip sama merek lain. Jadi saya kenapa juga BMW selain satu lebih umum ada di mana-mana, sehingga kalau ada apa-apa, servis dan lain sebagainya gampang. Yang kedua juga kalau menurut saya tergantung salesnya juga, Om Ali. Hmm. Kalau salesnya enak, kita cenderung milih merek itu. Tadi kan Om sempat ngomongin tentang touring kan Om, touring, adventure, Ya, dan menikmati perjalanan. Nah, kalau destinasi touring yang paling jauh yang pernah Om lalui kemana tuh? Yang pakai motor BMW? Eropa. Oh. Touring Eropa itu ada, kita pernah ke Eropa Timur, jadi berangkatnya tetap dari München, dari Munich di Jerman. Terus kalau Eropa Timur itu turun ke negara-negara ex-komunis gitu ya, Romania, Hongaria dan lain sebagainya, Ceko dan lain sebagainya, atau pernah juga tahun lalu itu ke Eropa Barat. Kalau yang G310 GS sudah kemana aja tuh? Kalau itu sih di Jakarta sampai Hambalang doang. Oh, buat muter-muter santai ya? Iya. Buat Itu juga harian jarang juga? dipakai. Oh, jarang dipakai. Kenapa? Buat harian juga cocok gitu? Tadinya saya pikir gitu ya, ke kantor naik ini 310 GS-nya, tapi lama-lama ya lebih enak 1.200 ya, jadi akhirnya ke kantor pun saya lebih sering naik 1.200. 1.200 pun bisa dipakai buat harian juga berarti ya? Bisa. Apalagi sekarang nih kan agak sepi jalanan kan, lebih nikmat lagi, nyaman banget. Nah, selain destinasi paling jauh tadi itu, kalau menurut Om Riza untuk destinasi yang paling menarik, yang berkesan gitu, ada nggak? Sebetulnya gini, semua destinasi punya kelebihan masing-masing, ya. Jadi yang namanya touring pasti meninggalkan kesan yang cukup dalam. Jadi kemana aja sebetulnya nyaman. Cuman kalau Eropa ini kan udara menunjang, nggak ada capeknya. Misalnya kalau saya waktu kemarin ke Thailand itu sempat temperatur sampai 41-42 derajat. Jadi kebayang kan panasnya. Sementara kita kalau riding kan harus secara keamanan kan harus benar-benar aman, jadi dengan jaket, dengan segala macam proteksi lah ya. Nah itu ya lumayan bikin capek. Nah kalau Eropa karena udaranya menunjang, jadi super nyaman dan sampai lokasi itu nggak ada capeknya. Cuman untuk apa yang dilihat, apa yang didatangi sih semua destinasi pasti punya ini sendiri, ciri-ciri atau keunikan sendiri sih. Berarti emang semua destinasi ada ceritanya lah yang berbeda-beda. Ada. Kalau misalnya Malaysia yang Kalimantan ya, jangan Malaysia yang mainland. Misalnya yang Kalimantan itu kan kayaknya nggak ada speed limit, jadi jalan-jalannya mulus, lurus, bagus. Nah, jadi kalau mau nyoba-nyoba berani sampai berapa itu di situ kelihatannya nyaman. Nah, selama pakai motor BMW ada pengalaman menarik nggak, Om? Dari orang-orang luar? Misalnya reaksi orang-orang di jalan raya, apa ditanyain motornya apa gitu? Kalau BMW itu kelihatannya sudah rada umum, jadi dia tahu itu motor besar, tapi bukan sesuatu yang mereknya tidak diketahui. Jadi biasanya kalau di lampu merah atau sebelahnya misalnya ada beberapa orang naik bebek atau biasanya umumnya nanyanya harga. Langsung Ini harganya berapa harga. gitu. Iya. Nah, sebagai salah satu pemilik motor BMW, harapan Om Riza kepada BMW Motorrad Indonesia apa tuh? Sebetulnya sih secara umum sih sudah cukup responsif ya. Makanya tadi saya bilang, secara salesnya saya suka ya. Selama ini yang saya berhubungan dengan salesperson-nya sangat sangat membantu, sangat responsif. Kalau saya butuh apa, dia responsnya cepat. Menurut saya sih yang penting itunya lah ya. Kalau yang lainnya sih kan standar. Kalau bengkel dan lain sebagainya harusnya kan memang secara BMW Motorrad ada satu standar yang harus diikuti kan. Nah kembali lagi, informasi seperti itu yang menurut saya yang akan membuat pembeli itu lebih nyaman karena dipikirin lah, nggak cuman oh ya maunya apa ya saya kerjain, nggak, tapi ada konsultasinya, ada ngobrolnya, ada alternatif, itu sih yang penting. Itu sih. Jadi itu yang kalau menurut saya Motorrad Indonesia mungkin lebih ditingkatkan komunikasi ke para penggunanya sih. Berarti untuk pelayanan Om udah cocok berarti ya? Ya, udah. Itu jadi sedikit tadi kita ngobrol-ngobrol
Makasih banget nih Om udah nyempetin waktunya untuk ngobrol ini. Ya, terima kasih juga. Siap Om, mudah-mudahan bisa riding bareng juga nih Om. Oke, sip. Cakep dong. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton episode kedua Testimonial Customer dari BMW Motorrad Indonesia kali ini. Jika kalian punya masukan silahkan komentar aja. Terima kasih untuk Om Riza atas waktunya. Terima kasih Om Ali. Siap. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih telah menonton.